pemirsa, acara yang telah ditunggu-tunggu kembali ke layar televisi Anda. Saya Philip Mantova, ini Before 30. Salah satu kegemaran saya adalah membaca biografi, sebab saya dapat belajar dari kehidupan orang yang berhasil maupun yang gagal, dan saya menyadari bahwa oleh karena pilihan masing-masing, setiap orang dapat menjadi maksimal maupun menjadi minimal di dalam hidupnya. Dan saya sangat tertantang membaca biografi seorang yang bernama Simpson di Alkitab. Izinkan saya dalam episode ini membagikan pewahyuan-pewahyuan kebenaran yang saya terima supaya hidup kita diberkati. Tanpa kita sadari, kita semua sedang menulis biografi kita masing-masing. Jadi, saya percaya Anda akan sangat diberkati. Selamat mendengarkan and be blessed. Sekarang paling keras katakan more. Yeah, 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 yeah. Shut up, Papa. Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku, terus menghadirkan nama bagiku. Serukan siapakah yang terhebat, katakan dalam hidupku. Sehilang aku serukan kau terhebat, hebat. Aku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu. Serukan siapakah yang terhebat di dalam hidup. Lift your voice, Lord. Aku serukan kau terhebat, hebat. Aku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Semuanya mari angkat tanganmu di atas, come on. Yeah, 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 yeah. Na 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 na. Hey, 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 hey. Oh. Inilah pujian kami. Amin. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau
seekor generasi bintang, katakan amin. Mau lebih lagi, kau berkuasa atasku. Ku mau lebih lagi, dahsyatmu dalamku. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah kekuasaanku. Angkat suaramu. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar ubahkan dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar ubahkan dunia. Bolehkah semuanya tepuk tangan bersama-sama, come on. Yang berasa generasi bintang, katakan bersama-sama, come on. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah lebih lagi. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar bahkan dunia, yeah, yeah. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar. Oh, sinar. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar ubahkan dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar di tengah dunia. Akulah bintang, akulah terang yang bersinar ubahkan dunia. Oh, yang bersinar ubahkan dunia. Yang bersinar ubahkan dunia. Amin. Kami bintang-Mu Tuhan. Hari ini saya merasakan Tuhan memberikan sebuah pesan yang sangat kuat di hati saya. Yaitu tentang kepemimpinan. Saudara-saudara, kita semua pemimpin dan akan dipimpin. Mari saya ajarkan sesuatu tentang kepemimpinan di sini. Supaya kita semua dipersiapkan untuk perkara yang besar, katakan amin. Supaya kita jangan salah jalan, katakan amin. Ya, kenapa Tuhan tetap memilih kepemimpinan manusia? Nggak tahu, tanya Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah iseng, Tuhan punya rencana. Berarti pasti ada nilai plusnya di dalamnya. Mari kita belajar sedikit soal Simson. Simson ini yang paling spektakuler dari antara semua hakim. Spektakuler kekuatannya dan spektakuler kelemahannya juga. Dia adalah seorang pemuda yang memimpin bangsanya. Mati di usia muda. Dia memerintah cuma 20 tahun. Buka sama saya di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, katakan Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tapi semalam-malaman itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti saja pada waktu fajar kita akan bunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya, beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simson ini kekuatannya besar sekali. Dia pakai untuk pintu.
sombong mencari nama untuk dirinya. Gaya sekali si Simson ini. Seharusnya Simson dipanggil oleh Tuhan membebaskan orang Israel dari Filistin. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk kita menyombongkan diri. Kita lihat sekarang, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermainkan aku dan membohongi aku. Sekarang ceritakan kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Simson menganggap, wow, aku kuat banget. Wow, aku kuat banget. Dia mulai menganggap remeh bahwa kepemimpinan itu adalah karunia. Saudara-saudara, jangan lupa, it's a gift. Honor him. Berkatalah Delilah kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan aku, ngomongin aku. Ayolah Hani, ceritakan kepada aku dengan apa. Dia seorang pelacur, sudah biasa manis mulut gitu. Dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengkokohkannya dengan patok. Udah, saya nggak ngerti ini, apa lungsin, apa patok. Tapi pokoknya rambutnya kena benda-benda logam. Ini kan sudah main-main. Maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kalau saya jadi Simson, yang pinter sedikit beritahu kalau kukuku dikitek. Warna biru aku lemah. Jauh dari rambutnya gitu loh kalau mau bohong. Dia mencoba itu kan. Kalau kita mulai hidup tidak benar, kita mulai jadi teladan yang buruk buat sesama kita. Janganlah main-main bahwa sukses berikutnya itu bukan lagi karena kehidupan kita. Itu karena afterglow sisa-sisa kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Perhatikan saya sebentar, ayat 16 ini tidak baru. Simson pernah ngalami ini. Pernah nggak kita datang satu tempat atau melakukan sesuatu, tiba-tiba kita merasa, rasanya aku pernah lakukan ini. Ya, betul? Siapa yang pernah? Angkat tangannya. Ingat Simson ketika menikah dengan istri pertamanya. Ini bukan istrinya lagi, ini pelacur. Dia membuat teka-teki. Orang-orang Filistin itu nggak mau kalah taruhan, menekan istrinya. Dan istrinya rengek-rengek sama dia. Dan Simson nggak tahan. Simson beritahu rahasianya dan kalah taruhan. Apakah hikmat yang kita bisa petik dari sini? Ingat satu hal. Kalau kita tidak menang atas satu area di hidup kita, mau pindah kemanapun juga, kau juga akan kalah di area itu. Masalahnya bukan di orang lain. Diri kita harus mau dibentuk oleh Kristus. Kalau iblis bisa jatuhkan kita di sebuah area, kita mau pergi ke ujung bumi, tidak bisa lari daripada pembentukan Tuhan. Siapa tidak bisa dipercayai di perkara kecil, dia juga tidak bisa dipercayai di perkara-perkara besar. Simson sudah pernah mengalami gagal memelihara rahasia teka-teki. Dan dia gagal di area yang sama bertahun-tahun kemudian. Saudara-saudara, kalau mau dibentuk Tuhan, sekaranglah waktunya. Amin. Ayat 18, ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Lalu berserulah perempuan itu,
orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah, perhatikan ayat 20 kata-kata ini, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Perhatikan saya sebentar, kapan Tuhan meninggalkan dia? Ketika rambutnya dicukur? Betul? Bukan. Kapan Tuhan meninggalkan dia? Ketika dia beritahu rahasianya. Rahasianya bukan di rambut, rahasianya di hati Simson. Kalau Simson karena rambutnya, berarti kalau rambutnya tumbuh, otomatis kekuatannya kembali kan? Kita akan lihat rambutnya tumbuh, kekuatannya nggak kembali. Saudara tahu kita bisa mengecewakan Tuhan. Tuhan meninggalkan Simson bukan ketika rambutnya kena gunting, tapi ketika hatinya kena wanita. Tuhan adalah kekuatanku, bukan rambut. 21, orang Filistin menangkap dia. Ini luar biasa ya 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Wah, tidak ada yang lebih dipermalukan dari itu. Dan membawanya ke mana? Kemana? Gaza. Ingat tadi, dia tadi angkat gerbang kota, pintu kota. Di kota mana? Gaza. Berarti di mana engkau menyombongkan diri, di situ Tuhan akan permalukan. Jikalau harta itu kesombonganmu, hartalah kutukmu. Jikalau kecantikanmu itu adalah kesombonganmu, kecantikanmu nanti akan jadi kutukmu. Tuhan itu pandai meninggikan, dia lihai merendahkan. Apapun situasi hidupmu, seburuk separah apapun, kalau engkau belum sampai matamu dicungkil keluar sama orang, masih ada harapan bagimu. Tuhan tidak perlu memberimu hanya UMR, masih panjang jalan hidupmu dan masih banyak yang bisa kau lakukan untuk Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa, orang muda harus berambisi dan bersemangat dalam hidupnya. It's okay, asal ambisi kita benar dan baik. Saya ajak kita semuanya, saya tantang kita semuanya untuk memiliki iman yang besar. Untuk tidak puas menerima UMR atau upah minimal dalam kehidupan kita. Semua yang tidak kita bayangkan, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana kalau kita sekarang berdoa, just a short prayer, just follow me, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Silakan berdoa. Tuhan Yesus, berikan kepadaku hati yang besar. Aku mau menjadi orang muda yang berbeda. Saya tidak mau menunggu sampai nanti ketika saya berada di ranjang kematian saya menyesal. Saya telah sia-siakan hidup saya. No, saya mau hidup bagi Kristus hari ini. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Saya akan bersuka di dalamnya dan Tuhan akan memakai saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak perlu menjadi orang terkuat untuk kita menjadi besar. Kita bisa menjadi orang biasa, tapi pilihan hidup kita tidak biasa. So be great. Be iconic, jadilah besar di tangan Tuhan, sebab Tuhan menyertaimu dan memiliki hidupmu. Amin. Berapa banyak yang dengan pasti kalau Tuhan cipta kita semua menjadi history maker, katakan amin. Yang percaya semuanya history maker, mari bangkit berdiri bersama-sama. Come on, semuanya mari bangkit bersama-sama. Yeay, sampai bertepuk tangan sama-sama, come on. Amin. Lebih semangat lagi. Yeah. Shut up, Shut up, Oh, yeah. We are history maker. Is it you today? That when people pray, cloudless skies will break, king and queen will shake. Yes, it's true, and I believe it. I'm living for you, living for you. Is it true today?
yes, it's true. Is that when people pray, amen, we see dead men rise and the blind set free. And yes, it's true. And I believe it. Yeah, yeah. I'm living for you. Oh, oh. Living for you. Ya sudah bisa nyanyikan bersama-sama, come on. I wanna be the history maker in this land. Sing it loud. I'm gonna be a speaker of truth to all mankind. And I'm gonna stand. I'm gonna run into your eyes. Whoa, whoa, into your eyes. Yeah. Amen. Is it true today? Is that when people pray, we see dead men rise and the blind set free? And yes, it's true. And I believe it. Yeah, yeah. I'm living for you. Oh, oh. Living for you. Sing, I'm gonna be, sing loud. I'm gonna be a history maker in this land. Amen. I'm gonna be a speaker of truth to all mankind. And I'm gonna stand. I'm gonna run into your arms. Whoa, whoa, into your arms. Yeah. Amen. Semua dapat bersama-sama, come on. We are history maker. Yang percaya history maker katakan amen. Yeah. Shout out, papa, papa. Yeah, yeah, yeah. Yes, it's true. And I believe it, yeah. I'm living for you, oh, oh. Living for you. Everybody come on, sing it like, come on. I'm gonna be a history maker. Amen, amen. I'm gonna be a speaker of truth to all mankind. And I'm gonna stand. And I'm gonna run into your eyes. Whoa, whoa, into your eyes. Everybody come on, sing it loud. I'm gonna be, sing it loud, a history. Yang mau jadi history maker, angkat tanganmu tinggi-tinggi, come on. Speaker of truth to all mankind. I'm gonna stand. I'm gonna stand. I'm gonna run into your arms. Yeah, yeah. Into your arms. Once again, sing it loud. Come on. Yes, Lord, we history maker. Lebih keras lagi dong buat Tuhan, come on. And I'm gonna stand. Yang mau jadi history maker, boleh kan semuanya lompat bareng bersama-sama. Jump, 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 jump. Come on. I'm gonna be a history maker in this land. Come on. I'm gonna
We believe it. Yang mau jadi history maker, kasih suara-suara paling dahsyat buat Tuhan. Come on.